1010129 Prodi Manajemen. Dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ida Putri, NIM 2025-05-163 Prodi Manajemen. Dan saya Muhammad Alfari Aurel Mariana Estawi dengan NIM 2025-05-125. Di sini kami akan membawakan tema presentasi kami, yaitu transformasi tata kelola perusahaan, good corporate governance berlandaskan etika Pancasila. Yang pertama ada pendahuluan. Transformasi tata kelola perusahaan atau good corporate governance diperlukan untuk menciptakan praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Penerapan GCG tidak hanya menekankan aspek sistem dan regulasi, tetapi juga membutuhkan landasan moral yang kuat. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai etika yang sejalan dengan prinsip GCG seperti kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan. Oleh karena itu, penataan tata kelola perusahaan berbasis etika Pancasila menjadi penting dalam membangun dunia usaha yang berintegritas dan dipercaya masyarakat. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif seringkali mendorong perusahaan untuk lebih berfokus pada pencapaian keuntungan, sehingga aspek etika dan tata kelola perusahaan kurang diperhatikan. Kondisi ini memicu berbagai pelanggaran etika, seperti korupsi, manipulasi, dan ketidakadilan terhadap pemangku kepentingan. Padahal penerapan good corporate governance membutuhkan landasan moral yang kuat agar berjalan secara efektif. Sebagai ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai etika yang sejalan dengan prinsip GCG, seperti kejujuran, tanggung jawab, transparansi, keadilan, dan keadilan. Oleh karena itu, Pancasila perlu dijadikan landasan dalam etika bisnis dan tata kelola perusahaan untuk mewujudkan dunia usaha yang berintegritas dan berkelanjutan. Apa tujuan transformasi tata kelola perusahaan atau good corporate governance berbasis etika Pancasila? Yaitu mewujudkan tata kelola perusahaan yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etika dalam pengambilan keputusan bisnis serta meningkatkan kepercayaan dan keberlanjutan perusahaan. Ada urgensi tema dalam konteks kebangsaan dan Pancasila. Yang pertama ada krisis identitas korporasi. Saat ini banyak perusahaan di Indonesia yang mengadopsi sistem tata kelola barat secara mentah-mentah tanpa memfilternya dengan nilai lokal. Yang kedua, banyak melawan praktik amoral. Maraknya kasus korupsi dan pelanggaran etika di dunia kerja menunjukkan bahwa good corporate governance selama ini seringkali hanya menjadi dokumen formalitas di atas kertas. Dan yang ketiga, keberlanjutan ekonomi nasional. Dalam konteks kebangsaan, ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila yang berasas kekeluargaan. Bagaimana 5 sila Pancasila menjadi ruh dari prinsip GCG atau yang sering dikenal dengan akronim TARIF. Yang pertama ada sila pertama dan akuntabilitas, yaitu nilai ketuhanan menciptakan spiritual accountability. Yang kedua ada sila kedua yaitu responsibilitas, yaitu nilai kemanusiaan, menuntut perusahaan bertanggung jawab atas dampak operasinya terhadap hak asasi manusia, termasuk kesejahteraan karyawan dan kelestarian alam. Sila ketiga, independensi, memastikan perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari pihak luar. Sila keempat dan transparansi, yaitu prinsip musyawarah dalam sila keempat adalah dasar dari pengambilan keputusan yang terbuka. Dan sila kelima atau fairness, keadilan sosial berarti tidak boleh ada perlakuan diskriminatif terhadap pemegang saham, minoritas maupun karyawan tingkat bawah. Kemudian ada analisis nilai-nilai Pancasila dalam etika bisnis, good corporate governance. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, fondasi integrasi. Nilai ini diciptakan spiritual accountability dalam bisnis. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan atau pemegang saham, tetapi sadar bahwa setiap tindakan diawasi oleh Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, etika terhadap karyawan. Sila ini menekankan pentingnya memanusiakan manusia dalam ekosistem bisnis. Sila ketiga, persatuan Indonesia, soliditas dan kepentingan nasional. Dalam bisnis, nilai persatuan berarti menjaga kohesi internal organisasi dan memastikan bahwa
berpartisipasi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, distribusi manfaat. Sila ini sangat relevan dengan prinsip fairness dan tanggung jawab sosial. Kaitan dengan isu aktual, teknologi dan sosial di era digital, banyak perusahaan startup yang melakukan eksploitasi data pribadi pengguna dengan keuntungan iklan. Secara etika Pancasila, ini melanggar sila kedua, kemanusiaan, karena mengabaikan hak privasi dan martabat individu demi profit semata. Perspektif politik dan hukum, isu konflik of interest atau bentuk kepentingan sering terjadi ketika pejabat publik juga merangkap sebagai pemilik bisnis. Hal ini merusak prinsip independensi dalam GCG dan mengkhianati sila keempat yang mengamanatkan pengambilan keputusan demi kepentingan rakyat, bukan golongan. Kasus eksploitasi air dan pelestarian lingkungan di Katigunung Ciremai. Dalam beberapa tahun terakhir muncul isu mengenai perusahaan air minum atau eksploitasi energi yang beroperasi di wilayah Kuningan. Tantangan utama dalam prinsip fairness, keadilan, dan responsibilitas. Kaitan Pancasila, sila kedua, kemanusiaan, perusahaan tidak boleh hanya melihat sumber daya air di Kuningan sebagai komoditas, tapi sebagai kebutuhan dasar manusia yang harus dijaga haknya bagi warga lokal. Sila kelima, keadilan sosial, sesuai dengan semangat ekonomi Pancasila, pemanfaatan kekayaan dalam alam di Kuningan harus berorientasi pada kemakmuran rakyat setempat. Sikap kritis dan refleksi serta pandangan kami sebagai seorang mahasiswa. Menurut saya, praktis good corporate governance (GCG) di Indonesia saat ini masih sering terjebak dalam formalitas administratif. Perusahaan merasa sudah beretika hanya karena memiliki dokumen pelaporan yang lengkap. Namun secara esensi, mereka masih mengabaikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Saya merefleksikan bahwa jika kita terus membiarkan bisnis berjalan tanpa jangka Pancasila, maka kemajuan ekonomi kita hanyalah semu. Solusi berlandaskan nilai Pancasila. 1. Penerapan etika audit berbasis Pancasila. Perusahaan tidak boleh hanya diaudit secara finansial, tapi juga secara etika melalui indikator yang selaras dengan sila kedua dan sila kelima. Untuk mengukur sejauh mana mereka memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. 2. Penguatan transparansi melalui musyawarah. Sila keempat, perusahaan harus melibatkan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah yang jujur. 3. Pendidikan karakter Pancasila dalam korporasi. Manajemen perusahaan wajib menanamkan nilai ketuhanan sila ke-1 agar setiap karyawan memiliki integritas internal yang kuat. Kesimpulan dan saran, prinsip GCG tarif akan kehilangan maknanya jika tidak dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Saran kami, internalisasi sila pertama dalam akuntabilitas. Perusahaan disarankan tidak hanya mengejar akuntabilitas hukum, tetapi juga memberikan akuntabilitas spiritual berdasarkan nilai ke-1. Prinsip responsibilitas tidak boleh hanya dimaknai sebagai kepatuhan aturan, tetapi harus dijiwai sila kedua. Perusahaan disarankan memprioritaskan hak asasi dan martabat manusia dalam setiap kebijakan operasionalnya. Penutup, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa transformasi tata kelola perusahaan good corporate governance berbasis etika Pancasila merupakan langkah penting dalam mewujudkan praktis bisnis yang berintegritas dan berkelanjutan. Penerapan GCG tidak cukup hanya berlandaskan pada sistem dan regulasi, tetapi juga memerlukan nilai moral sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial memiliki kesesuaian dalam prinsip corporate governance dengan mengintegrasikan etika Pancasila ke dalam tata kelola perusahaan. Diharapkan perusahaan mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab moral dan sosial, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menjaga keberlangsungan usaha. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.